Shalom Awesome Kids yang disayang Tuhan, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Juli. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah melewati bulan Juni bersama Tuhan dan kita akan memasuki bulan Juli bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami karena Tuhan tetap selalu memelihara hidup kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan bahkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lalai dan lengah, namun menjadi orang yang berhati-hati dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1-5 dengan judul Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Selanjutnya di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 5-6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seorang singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Pembacaan Alkitab kita selanjutnya terdapat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4-6. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila.
Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Nah, Prince and Princess yang luar biasa, tadi kita telah membaca firman Tuhan dan hari ini kita akan belajar tentang berhati-hati. Apa yang dimaksud dengan berhati-hati? Maksudnya, dalam segala hal kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita lengah, kita lalai, sehingga mengakibatkan bahaya bagi diri kita maupun orang di sekitar kita. Contohnya, saat menyeberang jalan sambil bermain handphone sangat berbahaya. Bisa-bisa terjadi kecelakaan. Lalu saat ke mall kita menaruh barang sembarangan, maka pencuri itu mengambil tanpa kita sadari. Karena itu kita harus hati-hati dan waspada ya. Pada bacaan Alkitab tadi diceritakan tentang Simson, seorang nazir Tuhan, yaitu seorang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan harus menjalankan beberapa aturan khusus, di antaranya gaya hidup yang tidak boleh minum anggur atau minum yang memabukkan, dan tidak boleh mencukur rambutnya. Ketika Simson masih dalam kandungan ibunya, malaikat berpesan kepada ibunya bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan, anak ini akan menjadi seorang nazir Tuhan untuk memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson sangat kuat dan ditakuti oleh orang Filistin karena kekuatannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Simson tidak berhati-hati dalam menjalankan aturan yang diberikan kepadanya. Dia melalaikan perintah, dia menjadi lengah dan menyepelekan sehingga Simson memberitahukan kepada Delila, seorang perempuan yang disukainya, bagaimana cara membuat dia lemah. Dan hal ini mendatangkan bahaya bagi dirinya dan orang Israel. Simson akhirnya kehilangan kekuatannya. Tuhan telah meninggalkannya sehingga Simson tidak bisa melawan orang-orang Filistin yang menangkap dia. Simson bukan hanya kehilangan kekuatannya, dia juga kehilangan kedua matanya dan dipermalukan di depan banyak orang. Nah, Prince and Princess yang luar biasa, apa yang dapat kita pelajari dari cerita tadi? Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam menjaga apa yang ada pada kita. Semua yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Karena itu, kita harus menghargai setiap pemberian. Misalnya menghargai keluarga kita dengan cara kita memberikan perhatian, kasih sayang kepada mereka, taat kepada orang tua, dan juga saling menolong. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam bertindak. Adik-adik, kita adalah milik Tuhan Yesus, jadi kita tidak boleh hidup seenaknya dan semau kita sendiri. Tetapi kita mau menyenangkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus berhati-hati untuk tidak tergoda untuk berbuat dosa. Adik-adik, kita diperhadapkan dengan banyak hal yang bisa saja membuat kita jatuh dalam dosa. Karena itu kita harus hati-hati agar tidak tergoda dan tidak terperangkap di dalamnya. Kakak juga mau ingatkan, berhati-hatilah sebab iblis selalu menunggu kita lengah. Karena itu jangan sampai lengah dan lalai ya. Oke Awesome Kids, kakak berharap firman Tuhan hari ini terus diingat dan dilakukan oleh adik-adik semuanya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.